Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YouTube Sang Juang. Terima kasih saya ucapkan kepada kalian yang telah mendukung channel YouTube ini agar terus semakin berkembang. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas materi yang berjudul Motif Ekonomi, Pengertian dan Macamnya. Semoga video ini dapat memberikan manfaat dan kebaikan untuk kita semua. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, saya akan membahasnya pada saat ini juga. Apa itu motif ekonomi? Kata motif sendiri berasal dari kata bahasa Inggris, yaitu motif yang berarti alasan atau penggerak. Sementara kata ekonomi adalah kata serapan yang diambil dari bahasa Yunani kuno, yaitu pengelolaan rumah tangga. Jadi, secara singkatnya, motif ekonomi adalah alasan atau keinginan yang mendorong seseorang untuk melakukan tindakan ekonomi. Saat seseorang memiliki motif ekonomi, biasanya akan terbagi menjadi dua sifat, yaitu ekstrinsik dan intrinsik. Ekstrinsik merupakan motif ekonomi yang biasanya disebabkan faktor dari luar individu atau lingkungan sekitar. Beda cerita lagi dengan intrinsik, yang merupakan motif ekonomi yang timbul dari dalam diri sendiri. Misalnya saja ketika ingin merasa sangat haus, naluri dalam diri kita pasti akan mengarahkan kita untuk membeli sebotol air minum. Lalu, apa saja macam-macam motif ekonomi? Yang pertama itu motif memenuhi kebutuhan dan meningkatkan taraf hidup. Ini adalah motif yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan mencapai kemakmuran. Setiap orang pasti memiliki kebutuhan untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya, baik itu secara kebutuhan barang maupun jasa. Kebutuhan manusia itu sifatnya tidak terbatas, sementara alat pemuasnya terbatas. Makanya, tiap orang harus memiliki perhitungan dalam melakukan tindakan ekonomi agar hasil yang didapat bisa sesuai dengan diharapkan. Kebutuhan Secara umum, kebutuhan manusia terbagi ke dalam tiga jenis, yaitu kebutuhan primer, kebutuhan sekunder, dan kebutuhan tersier. Kebutuhan primer, kebutuhan pokok manusia, diantaranya seperti makanan, minuman, tempat tinggal, dan pakaian. Kemudian, kebutuhan sekunder, kebutuhan tambahan setelah kebutuhan primer terpenuhi. Contoh dari kebutuhan sekunder seperti televisi, smartphone, kendaraan, dan lain-lain. Lalu kebutuhan tersier, kebutuhan yang dinilai bisa mengangkat derajat seseorang atau prestisius, misalnya mobil mewah, peralatan olahraga, alat musik, dan lain-lain. Kemudian, motif mendapatkan keuntungan. Secara alami, biasanya kita akan melakukan tindakan ekonomi yang bisa membuat kita mendapat keuntungan yang banyak. Misalnya, ketika kita membeli laptop terbaru yang mahal, lalu di tahun berikutnya ternyata muncul laptop keluaran terbaru yang lebih canggih. Daripada dibuang, akhirnya kita memutuskan untuk menjual laptop yang lama demi bisa membeli laptop terbaru. Ketika kita melakukan hal ini, maka kita sudah melakukan motif ekonomi untuk mendapatkan keuntungan. Kemudian yang ketiga, motif mendapatkan penghargaan. Bentuk penghargaan dari orang rupanya juga bisa jadi motivasi untuk kita dalam melakukan tindakan ekonomi. Ya, enggak hanya medali saja untuk bentuk penghargaannya, tapi ucapan terima kasih juga bisa. Misalnya, ketika kita membantu teman yang sedang kesusahan, kita akan mendapat ucapan terima kasih darinya. Lalu muncul rasa kepuasan dalam diri kita dan akhirnya kita rela melakukan tindakan tersebut berkali-kali. Belajar yang rajin juga bisa menjadi contoh lainnya ketika kita melakukan motif ekonomi untuk mendapatkan penghargaan. Kita rela belajar semalam untuk supaya bisa mendapat ranking 1 di kelas. Lalu, motif memperoleh kekuasaan atau meningkatkan status sosial. Kekuasaan bukan hanya melambangkan eksistensi seseorang dalam politik kenegaraan, tetapi juga di level keluarga atau pertemanan. Pada dasarnya, setiap orang punya kehendak untuk berkuasa, minimal bisa menguasai dirinya sendiri. Contoh dari motif yang satu ini adalah ketika ada pemilihan ketua kelas, lalu kita mentraktir teman-teman untuk bisa mendapatkan suara mereka, maka kita sudah melakukan motif ekonomi untuk mendapatkan kekuasaan. Yang kelima, motif sosial.
Motif ini muncul karena dorongan atas dasar kemanusiaan dan ingin melakukan kebaikan bagi orang sekitar. Misalnya, ketika seseorang pengusaha mendirikan koperasi guna membantu kepentingan para anggotanya, maka tindakan si penguasa ini atau pengusaha ini sudah dilandasi oleh motif sosial. Lalu tujuan motif ekonomi, menaikkan kesejahteraan atau taraf hidup. Yang kedua, mendapat atensi dan apresiasi dari masyarakat. Ketiga, memperoleh kedudukan atau posisi spesial. Keempat, menolong terhadap sesama. Dan yang kelima, meraih keuntungan sebanyak-banyaknya. Demikianlah beberapa hal yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan tadi dapat memberikan manfaat dan kebaikan untuk kita semua. Tentunya kesempurnaan hanya milik Allah semata, karena itu saya memohon maaf atas ucapan dan tindakan saya yang tidak mengenakan bagi para pendengar. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you guys, bye bye dan terima kasih.